Never mind, I'll find someone like you. Yang lo bener-bener bahagia atas nama lo sendiri? Punya hobi Vespa itu. Tapi kan gue harus ngebakar kebahagiaan gue untuk gue sekeluarga makan nasi pakai kecap, nggak ada lauknya. Nggak. Nangis gue. Ih, si ini pengen bawain telur. Walaupun cuman berapa butir telur ayam tuh, Ki, jadi lauk itu malam itu. Dan gue bisa makan besokannya. Gue nggak cerita kalau gue punya ini kan, nggak punya duit semua segala macam. Tapi gue bilang, ya ini mah jam segini udah pada tutup warung, besok aja ya beli lauknya. Padahal itu udah nggak ada sama sekali. Gue selalu menenangkan hatinya mereka. Lo nyesel gak, Mi, jual Vespa lo, Mi? Nyesel sih, ada nyeselnya, ada enggak. Yang enggak lah, ngapain orang buat keluarga. Jadi niatnya di jalan udah pengen berantem aja sama orang. Gue kan bantuin pegangin. Kira gue kesel, gue cabut, tusuk-tusukin. Dari kecil udah kekerasan ya? Iya, makanya gue keras banget. Cuma ketika anak-anak gue udah pada tidur, istri gue udah pada tidur, gue suka ngerokok di depan sambil ngopi, ngeliatin. Itu udah suatu kebahagiaan buat gue. Kalau misalnya lo harus digambarkan dalam satu kalimat, Mi, hidup lo dari dulu sampai sekarang itu kayak gimana, Mi? Bodoh. Dalam benak, ujung-ujungnya gitu doang lu. Apa sih? Pergi di Suara lu anjing. pergi di hari Minggu bersama pacar baru. Lo kalau lagu yang paling lo apa suka si Ipang apa? Yang lo sedih gitu, kalau lagi sedih lo dengerin itu? Banyak Ipang. Yang kalau lagi lo sedih, lo dengerin lagunya siapa? Ipang kan? Ipang. Yang mana? Ada deh. Lo ngapain bego lo? Lu bego. Jayu-jayu lo, gua lo bangsat. Lu anjing. Cowok jaim, so manis banget anjing. Lagu yang mana? Egomu. Lagunya gimana? Egomu. Na 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 na. Itu na. Krisdayanti. Sama Anang. Lagi hijau ya? Anang Kauriban. Lagu itu, Mi, apa namanya? Oh. Mau yang lu nyanyi apa? Lu main gitar. Satu aja nyanyi. Lu yang nyanyi aja. Ya, ribet banget sih. Gini-ginian. Oh, betapa ku saat ini ku benci untuk mencinta. Goblok. Kali ref. Dan aku terlambat sudah itu Krisdayanti. Aku terlanjur cinta. Pacar lu terlambat nih. Lu gugurin aja ya, Gobi. Itu dulu Bego. Itu dulu lagi. Daripada gak ada bapaknya, Mi. Udah dulu. Lu udah ya? Udah. Lu masa sengaja bohong di dalam ya? Nggak sengaja. Kejadiannya cepet banget ya? Lepasan. Goblok. Itu lagunya Eros. Akhirnya semua tiba pada satu saat. Pegang dulu, pegang. Ya. Kemarin Vespa kenapa lu jual, Mi? BU. Kan Vespa yang lo sayang, Mi. Kan lu
gue suruh bayarin. Ntar kalau gue ada rezeki gue bayarin. Ya akhirnya gue jual sama orang lain anjing. Rumah gue nggak ada. Nggak ada tempat. Emang nggak ada kemarin. Sekarang? Lah, tahu sekarang tempat gue udah ada tempatnya, kenapa nggak ntar lu sini? Malah lu jual. Nanya makanya. Enggak, lu emang seharusnya lu yang nanya duluan. Gue yang salah. Lah iyalah. Lu marah-marah mulu lu, Brim. Itu Vespa pertama lo, Mi. Sedih gak, Mi? Sedih sih enggak. Yang bener. Enggak. Itu bikin konten di Instagram lo kayaknya sedih banget lo. Dari dada sama Vespa lo. Itu biar dramatisir aja. Biar penonton semuanya pada. Lu belaga kuat lo. Belaga kuat lo. Ya habis gimana? Untuk bertahan hidup. Lo nyesel gak, Mi? Jual Vespa lo, Mi? Nyesel sih. Ada nyeselnya, ada enggak. Yang enggak lah, ngapain? Orang buat keluarga. Ah, sok kuat lo. Emang harus, laki-laki itu nggak boleh lemah, harus kuat-kuatin. Walaupun sakit, kuat-kuatin. Setuju gak? Omongan gue setuju gak? Nggak ada lelaki yang ngeluh. Nggak boleh ngeluh laki-laki. Kan dia ini ya, apa namanya, motornya laku dijual, diposting Vespa PX ya? Tahun berapa? Eksklusif, Eksklusif, tahun berapa? 98. Dia udah nyoba buat apa, nitip ke teman-teman Vespa untuk bantuin jualin segala macam, gak laku-laku nih, greget, diposting sendiri di Facebook. Langsung malam hari itu juga ya? Hari itu juga. Orangnya dari mana, Mi? Dari Purwokerto. Datang dia ke rumahnya. Udah gitu mobilnya tuh di belakangnya ada ini. Apa? Ada rak. Ada rak buat naruh motor. Jadi bisa mobil, motor dinaikin gitu, ditangkringin gitu. Iya, ya. Di kolonel lagi. Emang iya? Pensiunan. Dibawa ke mana namanya? Dia main trail. Oh, biasanya main trail. Dia main trail, cuma keracunan Vespa. Emang iya? Gitu. Di rumahnya ada Vespa, katanya ada 6-7 Vespa. Gue bilang main ke rumah lo, gue suruh main ke tempat lo, di sana ada yang antik-antik tuh om. Boleh dong, ntar kapan-kapan yuk. Tapi mas aja sama mas. Iya, pasti sama saya. Gue gak percaya Mi sama lu, Mi. Lu pasti cuma ngomong kosong doang ini. Buat gue senang gitu. Ntar kalau ada orang datang nawar Vespa gue. Lo percaya gak? Oh, Percaya gak? lihat kelakuannya barbar dia emang. Lu nangis nggak? Apa yang nangis? Iya. Pasti gue telepon, video call. Ntar dulu gak ada orangnya. Udah selesai. Gimana, Mi? Sedih gak, Mi? Nanti lah gue cerita. Kalau gak sedih kan langsung ngomong ya. Dia bilang, ntar lah gue cerita. Gue lagi pengen bikin video dulu nih, video perpisahan. Sedih gue, kata gitu. Ya sedih, wajar lah. Anjing. Lu kadang-kadang suka mancing kayak begitu, langsung dipojok-pojokin banget, harus sedih gitu. Ya sedih. Iya kan itu, sekarang lu jawab sedih. Tadi di awal lu bilang gak sedih. Iya, kan gue bilang wajar kalau sedih. Oh, wajar. Namanya laki-laki nggak boleh nunjukin sedih. Setuju gak sih lu? Lu kameramen. Anjing, melempar. Lu terlalu banyak kekerasan. Lu kenapa dalam hidup lu banyak kekerasan sih, Brim? Ya, Coba gue tanya. Apa yang lu cari? Kekerasan. Dulu lu nggak inget siapa yang lebih keras daripada gua. Mana ada? Gue orangnya tertib. Ya. Biarin itu orang pengen nyari duit. Bijak lu sekarang. Sekarang gue tanya lo, kalau lu udah nggak ada kekerasan segala macam, lu nggak, kalau lagi pergi lu naik mobil atau naik motor, kenapa di tas lu ada ini apa, beras yang buat mukul, beras tackle? Dia lebih parah, dia bawa tuh. Lu bawa nggak sekarang? Enggak ada. Kan Sampai disita sama teman-teman gua. Jadi niatnya di jalan udah pengen berantem aja sama orang. Gue kan udah napasnya udah nggak ada. Udah nggak ada gimana napas lu? Napas gue udah nggak lama. Kalau lawan yang lebih agak muda kan oleng juga. Pak jaga-jaga. Sewaktu-waktu kan gue nganterin, saksi ya itu anak gue tuh. Gue lagi bawa motor anteng-anteng, depan gue anak gue yang nomor 2, belakang anak gue nomor 1. Main asal matah gitu, kena ban gue hampir mau jatuh, gue standarin. Nah terus?
Gue geplak dari belakang tuh helm, peletak. Bapak-bapak. Mas-mas, nggak ada tegur sapanya, minta maaf kayak atau apa ya? Kan kesel gue. Lu tanya dulu nggak namanya siapa? Enggak lah, Nomor handphonenya berapa? enggak. Lu kenapa nggak tukar nomor handphone? Udah, tukeran Facebook. Lah kok bisa? Lah. Goblok. Percaya kan? Lo keplak. Pastinya gimana? Kaget? Kaget. Tetap aja nggak ada minta maaf. Terus Hantem. palanya? Mukanya? Iya, itu rame banget. Udah, tuh gue bilang, aduh, di depan anak gue lagi salahnya. Emosi gue. Anak lu pas lu pukul orang itu, dia gimana anak lu? Diem aja, nggak berani ngapa-ngapain. Lu pukulnya pakai ambil berasnya dulu nggak? Enggak lah, makanya gue itu gara-gara itu gue biar pecahin pengennya. Biar daging tulang putihnya kelihatan. Tulang putihnya kelihatan. Coba motivasinya gitu. Gue bete nih hari ini. Siapa yang palanya bisa gue kasih buka tulang putihnya ya? Coba lu bayangin. Kagak lah anjing. Enggak lah, sekarang gue udah bukan Brima yang dulu lagi. Apa yang berubah lu emang? Hah? Lu kenapa berubah? Apa cuma sebentar ini mah? Pengen lebih sabar aja. Bisa? Bisa. Alah. Selama ini nggak ada yang nyari masalah. Kemarin lo udah diambil beras kena ke lo beli lagi kan? Nggak beli, gue dikasih. Sama siapa? Sama orang di Tokopedia. Karena dia baik, lo kasih dia duit gitu kan? Kagak, gue dikasih. Sama siapa? Sama temen gue lah. Siapa? Emang gue mau nyebutin nama? Enggak lah. Sotoy lo. Gue udah bilang sama dia pada. Lu ngomong sotoy, kan yang ngejalanin gue, bukan lu. Lu yang sotoy, ngapa nyebut gue sotoy? Gue sama teman-teman gue udah ngingetin ke dia. Dia mukul orang, orangnya nggak terima, lapor polisi, dia di penjara. Anak lu kasih makan apa? Baru dia mikir. Sebelumnya kan enggak. Orang kalau lagi emosi, dia di jalan lagi kusut hidupnya dia. Orang napas aja salah di depan dia. Iya. Enggak gitu juga anjing. Lah, lagi. Lah. Kok lah? Lah. Gue nggak sebarbar itu. Maksud gue, Kan lu bilang, aduh temenin gue yuk. Di jalan ada kali yang lucu-lucu. Enak nih kayak pala orang robek di sini bolong. Coba ngomongin gitu ngajakin gua. Coba lu bayangin. lagian banyak banget orang yang nyari masalah ya. Dia padahal nggak tahu kita lagi ada masalah apaan tanpa memikirkan kayak gitu ya. Lu kemarin gusut hidup lu, Mi? Kagak. Selagi gue minta di TF, enggak, gue nggak gusut. Iya bener kan? Selagi gue bilang di TF, kecuali kalau gue udah nggak minta TF kayak gitu. Hidup lu sekarang gimana, Mi? Gini aja, Gini, gimana? nikmatin aja, Nikmatin gimana? pasrah aja. Maksud gue, lu mau ngapain? Lu mau ngerontang-ngerontang, giniin comberan, ngancurin apaan gitu? Enggak kan? Ya jualan-jualan, nggak ada proyek, jualan. Kalau lagi ada proyek, tetap jualan. Semangat, Bang. Jangan lu sundut, nggak usah ada kekerasan. Enggak, gue cuma menatap dengan nanar. Nggak boleh, Dit. Sekarang udah jauhin lah yang kayak gitu-gitu, Dit. Lu ngomong sama diri lu sendiri, Brima. Kagak, gue udah sempet ngomong sama diri gue sendiri. Terakhir lu ribut kapan lu? Hah? Terakhir ribut lu? Minggu lalu. Oh, kan? Bukan gara-gara si bapak-bapak yang tadi mas-mas yang lo keplak itu kan? Bukan. Ada lagi kan? Ada lagi. Kenapa itu? Lahan parkiran di rumah nyokap gue. Kenapa? Markirin gue, Ki. Oh iya. Iya. Lu tahu kan daerah rumah gue? Ah. Kan Tiba-tiba ada tukang parkir. gue aja nggak pernah minta-mintain pedagang-pedagang situ. Ya kan? Bahkan kembaran gue ya nggak pernah mintain uang-uang mentang-mentang anak-anak situ. Enggak. Itu anak apa itu? Anak-anak RT sebelah. Gue dimintain. Terus lu bilang apa? Ntar ya bang, gue juga baru datang. Oh gitu. Abang dari RT mana ya bang? Lu tanya gitu. Terus? RT sini bang, RW 2.
Oh yaudah ntar ya bang, Hmm. gue ke rumah nyokap dulu. Bener ditungguin sampai gue pulang. Terus? Untung situ ada teman gue model Pertu juga, preman tua. Model itu orang markirin. Enggak ada yang markirin. Tuh gue dimintain, samperin sama dia, sama model, diomongin. Nggak tahu lah omongan apaan. Ya udah, gue masuk mobil. Tapi sebelum masuk mobil gue tabok. Mereka berapa orang? Berdua. Ngelawan nggak dia? Nggak berani ngelawan lah gue orang. Satunya lagi? Yang satu lagi katanya mau manggil teman-temannya. Ya, orang Indonesia lucu ya kayak gitu ya, suka manggil temen. Ya kalau emang lu ada masalah sama gua ya udah, satu orang aja yang punya masalah. Ngapain dia bawa temen? Oh biar dilihat sama teman-temannya dia, jadi validasi ya, dia jagoan segala macam kayak gitu kan. So, akhirnya datang kan mereka? Enggak tahu, enggak. Orang gua langsung pergi. Lu pukul berapa kali? Enggak, udah sekali doang. Kaget ya habis pukul? Oh lah, shock. Begitu pernah ada orang maling HP di jalanan rumahnya dia. Wih itu, ada Oben lagi. Iya, tangkap. Habis dipukulin sama dia. Lu nggak tega, Mi? Ya habis RT juga kelemar-kelemar. Lu makanya lu ikut pilkate. Pil kita. Pemilihan ketua RT. Biar lo jadi RT-nya. Habis dipukulin. Iya. RT juga kayak gitu Ki, maksud gua jangan ada yang ini, jangan gini. Iya bener. Nanti ketika dia misalkan di penjara terus ada yang ngejamin, udah dia keluar dari situ tantang mententeng lagi. Bang. Radit ya? Tantang mententeng lagi itu makin jadi. Terima kasih, Bang. Makin jadi yang kayak begitu-begitu Ki. Udah banyak banget masalahnya. Makin punya nama. Kalau dia seenggaknya giginya nggak ada, thanksin dia kan. Malu karena fisiknya giginya udah nggak ada. Astagfirullahaladzim, Brima. Gak bagus itu, Brima. Lu kenapa sih? Tapi kan lo 2 kali lo gitu ribut lo di situ gara-gara parkiran. Iya. 2 kali kan? Lo tapi pernah kan lo ditonjok duluan sama orang di jalan? Pernah. Lo yang ditonjok duluan? Gara-gara lo seruntulan sama motor? Katanya sih gitu. Nah, itu lo bisa tonjok diri lo sendiri berarti. Lo gak suka orang lain begitu. Iya kan, gua pas ditonjok terus tahu alasannya dia apaan, gua nggak ngelawan Ki. Gua nggak ngelawan sama sekali. Ya udah gua ngakuin salah. Laki-laki itu bisa dibilang laki-laki itu satu berani ngakuin kesalahan aja Ki. Dah itu doang. Ketika lu salah berani ngakuin kesalahan. Seberapa sering lo bisa tahu kalau lo salah? Sering gua. Kayak kemarin, belum lama kemarin. Gua di proyek Purwakarta tuh. Ya, Purwakarta. Gua pergi nyari belanjaan buat material ke material pakai motor Beat, pulang pakai Vario. Salah kan gua ngakuin salah. Lah, itu bisa ketukar gimana ceritanya deh? Gua juga nggak tahu. Kuncinya beda. Masuk aja ke Vario, nyala. Terus gua bawa pulang. Gua bawa ke gudang. Gua bawa ke gudang. Terus gua nggak ngehnya tuh jam 8 malam. Itu gua belanja jam 4. Jam 4 sore. Itu motor siapa Beat itu? Bang Andi. Nah, terus? Terus lo balik lagi? Enggak, akhirnya gue cari-cari, gue aktifin, gue lihat dari CCTV. Loh iya, gue ke material pakai Beat pulang bawa Vario. Terus? Orangnya, akhirnya gue telepon materialnya. Bang, Ci kemarin tadi ada yang kehilangan motor, gak ada yang ninggalin nomor telepon nih Pak Tommy gini. Ya udah akhirnya gue telepon, aku salah dong. Lah saya juga nggak tahu Pak, ini kunci.
kunci bisa ngidupin Vario. Motor Beatnya masih di situ tapi. Beatnya dibawa sama orangnya di tenteng. Oh iya. Untung dia orang Jawa juga. Gue juga bisa pakai logat Jawa. Itu kocak banget itu. Sumpah, gue pikun banget. Sepikun itu tuh gue tuh. Dan gue ngakuin kesalahan. Lagi skip lo. Iya. Lagi banyak masalah lo. Enggak. Lu kok nyerempet Iya, selalu ada masalah. abisnya lu sering skip. Lu selalu kayak begitu. Masalahnya kalau lu ada masalah pasti skip. Iya gak? Iya sih. Ya. Lu coba nggak mau mengakui doang, lu nggak mau cerita sama gua, Iya lu. ini. Gue skip kemarin. Lu cerita sama Kodok, lu cerita sama yang lain, lu nggak mau cerita sama gua. Apaan sih langsung dibawa ke personal kayak begitu anjing? Lu udah nggak menganggap persahabatan kita ini Brima? Enggak, lu nyajing baper. Lu ke cewek lu Ki, lu tambah lama lu anjing. Ah, lu Apaan? giliran ada masalah lu. Dia dari dulu gitu. Masalah sama orang, berantem nih dia sama ada anak STM di Cililitan. Bajunya dibakar. Ditanya sama anak-anak, ribut di mana lu, Mi? Enggak ada. Nah itu bisa kebakar. Gak tahu kenapa kebakar sendiri kan, tolol jawabannya. Selalu gitu dia, nggak mau kalau lu punya masalah teman-teman lu pada ikutan bantuin lu. Kenapa, Mi? Ya masalah gua lah. Iya. Kenapa maksud gua? Tapi masalah teman-teman gua masalah gua juga. Lu telepon siapa? Kemal, Kenapa? lu nggak semua kehidupan gua harus lu tahu Ki. Nggak usah lu tahu. Apa-apa aja lu pengen tahu. Kenapa? Ini kan lagi ngobrol sama gua. Ya ntar dulu. Lu yang bener ngapa? Fokus dikit. Kan Marah-marah mulu. ya kan gue lagi ngobrol. Tadi Iya. gue bisa nanggepin lu pas lagi ngobrol. Marah-marah mulu. Astagfirullahaladzim. Brima. Lu terakhir nangis gara-gara apaan? Tadi gua tanya. Ah, elah. Bendera kuning, bendera orang mati. Lu gak ngerti lo, band-band betrayer gitu, Brim. Rokok gue mana nih? Enak nih cuaca kayak gini nih. Mereka dapat. Ntar aja. Gue sebut Assalamualaikum mah. Udah. Enak banget. kenapa, Mi? Nyokap lo, Mi? Nggak semua kehidupan gue lu harus tahu. Nanyain kabar. Nyokap lo sampein lo nanyain lo kabar, lo gak pernah ngobrol sama nyokap lo emang? Ya. Lah. Ini lu langsung ngejat kayak gitu. Lah, tadi gue nanya nyokap lo kenapa, telepon nanyain kabar. Berarti setiap hari lo gak ngobrol sama ibu lo? Ngobrol lah. Hah? Ngobrol. Itu sampai pengen tahu kabar lo? Kabar si Mikail. Ah, lo berarti gak ngobrol, Mi. Lu kayak solar panel, tau gak? Mi, lu orang tua tinggal satu, Mi. Bapak lu udah gak ada. Ya semuanya juga bakalan nggak ada. Lu berarti masuk ke dalam G lu, Mi. Gerakan anak yatim lu, Mi. Anjing. Lu jangan bawa gay depan gua. Lah, lu yatim gak? Yatim. Ya udah. Gerakan anak yatim. Gue bingung gue. Anak kita bangga loh atas nyandang anak yatim. Iya. Gua juga yatim. Lu yatim gak? Yatim lah. Lu Fit yatim gak? Ya payah, bapaknya masih ada. Gue males gue. Nggak asik. Ganti topik. Lu terakhir nangis kapan? Minggu lalu gara-gara apa? Ngapain? Nangis. Laki-laki nggak boleh nangis. Tadi lu bilang terakhir nangis minggu lalu. Kata siapa lu? Tadi lu bilang Dusta lu. Lu jangan mengada-ngada yang nggak ada, Ki. lu berat banget sih lu, Bim. Cerita tentang masalah lu gitu. Masalah gua ceritain ke lu. Nggak ada tede ngaling-ngaling. Apaan?
Ada yang aling-aling bego. Aling-aling tuh apa? Susah dah ngomong. Apa ya? Sebenarnya sih nangis kagak Ki. Cuma tiba-tiba mata lu lagi nyanyi lagu kesedihan aja ya. Tiba-tiba air matanya keluar. Nah, lu juga tipikal orang yang kayak begitu kan. Kadang-kadang lu pengen sendiri gitu, terus lu masang headset dengerin lagu yang bisa ini aja. Lu Ya, pas emang laki-laki kan kayak gitu. lu pas gua kirimin lagunya Davi Sumbing tentang ayah, kenapa lu tiba-tiba marah-marah? Apaan sih lu lagi kayak begitu? Lagi Dia nangis. Lo tau Davi Sumbing gak sih? Lu nggak tahu? Ada stand up komedian, dia bisa bikin lagunya gokil banget. iya, masalahnya ya lu dengerin lagu-lagu yang kayak begitu pada saat lu bener-bener lagi ada masalah gitu, lu terus lu ngungkit-ngungkit masalah dalam diri lu, kan nggak bagus buat kesehatan ya. Nggak bagus buat kayak begitu. Mendingan ketika lu sedih lu dengerin aja lagu-lagu metal. Ini si anjing ini ngirimin lagu, coba Mi dengerin nih Mi, tiba-tiba ya gue cuman balas anjing lu Ki, gitu doang kan. Ini salah satu bentuk pertahanan diri lo ya. Biar Apa? lo gak hancur banget ya. Dengerin lagu metal. Lo gak boleh kabur bego dari masalah lo. Gue nggak kabur, gue tetap gue hadepin. Masa? Iya. Mulai. Dengerin ya. Lagi inget bokap lu yang kayak gini. Ya sekeras-kerasnya bokap, ya kan? Ambil contoh deh bokap lu aja deh. Dulu Bokap lo. jangan bokap gua, lu kan dibentak sama bokap gua. Iya. Gue lagi mau nginep di rumahnya dia. Terus dia ngomong kan, bapaknya lagi duduk di depan ruang tamu. Pah, temen Brima pengen nginep. Terus bapaknya ngeliatin gua, ngeliatin dia, ngeliatin gua, ngeliatin dia. Enggak! Langsung begitu coy, diem gua. La, nggak boleh gua nginep. Jalan gua ke depan. Dia nyamperin. Maaf ya, bapak gue kayak gitu, keren kan? Tapi lu dulu dididik bapak lu keras banget berarti, Bim? Parah. Oh ya? Yang paling parah lu bikin kesalahan apa waktu dulu? Sampai lu misalnya dan lu diapain? Banyak Ki, banyak. Tapi ya sekerasnya bokap gue ya, karena kalangan rumah gue kan kalangan narkoba banget ya. Bokap gue emang harus keras sama gue. Sedangkan banyak banget yang OD di situ. Emang Mati iya? gara-gara OD. Iya, Emang iya? iya. Lu bayangin gue zaman gue SD kelas 1, kalau nggak salah SD kelas 1 apa kelas 2 gitu. Lu bisa ngeliat di jalanan rumah gue tuh di gang, orang geletakan, nih etep masih nempel. Bang, gue bantuin ya, lu bantuin. Lu kocok tuh. Nyampe saudara gue kan mati OD, minta bantuin pegangin. Kira gue kesel, gue cabut, tusuk-tusukin. Dari kecil lu udah kekerasan ya? Iya, makanya gue keras banget. Ya bapak lu juga dulu dididik lu keras banget kan? Sering tahan napas. Kalau bokap gue kesalahan sedikit, tahan napas. Tiba-tiba di perut ya, naik atas, gitu doang. Tapi bapak lu pernah minta maaf ke lu nggak? Terakhir, Oh ya? terakhir pada saat mau meninggal. Seminggu sebelum meninggal kan bokap gue tuh kolap, muntah darah semua Jantung apa sih dulu? di rumah. Iya, jantung komplikasinya ke komplikasinya ke lain-lain, ke ginjal iya, terus ke Itu paru-paru. posisi di rumah iya. atau di rumah sakit? Di rumah tuh. Terus di rumah muntah darah, gua sama berapa ngangkat dibopong gini, berama sebelah, kakak gua megangin kakinya, angkat. Terus minta maafin papa ya, papa kayaknya nggak balik lagi. Oh ya? Iya,
ngomong gitu loh. Seminggu sebelum meninggal. Oh, seminggu sebelumnya. Terus sehari sebelum meninggal nyokap gue nemenin nelponin gue masih di kampus tuh. Masih di kampus gue lagi mau cabut, kuliah, ditelepon, Brim pulang ya kan gitu. Oh ya udah, papa sekarat gitu doang ngomongnya. Lu pulang tuh. Terus pas lu sampai rumah? Pas nyampe rumah sakit. Itu rumah sakit Polri kan ya? Iya. Sampai rumah sakit, bokap udah nggak ada, dan ternyata kata susternya ya tadi jam 10 sama mama tuh berdua dah nggak mau diganggu. Ditemenin sama nyokap gua katanya sampai dari ngomong la ilaha illallah sampai nggak ada nadanya gini, sampai nggak jelas nada. Oh ya? Jadi nyokap lu ada di sampingnya bokap pas meninggal? Iya, dipeluk udah. Astagfirullahaladzim. Terus pesan bokap sebelum meninggal tuh langsung dimandiin. Saya udah mesen kuburan di karet bifak, saya nggak mau di makam pahlawan. Terus langsung mandiin, jangan ada orang yang tahu. Bener, nggak ada orang yang tahu. Dia udah ketika udah meninggal nungguin anaknya, gua Brahma Deka langsung dimandiin di situ, langsung dibawa dikubur. Udah, yang angkat gitu. Yang angkat cuman gua Brahma Deka udah. Oh, jadi nggak sempat dibawa pulang ke rumah ya? Nggak ada yang tahu bokap meninggal. Oh, dimandiin di rumah sakit. Di rumah sakit semuanya dibawa ambulan, langsung dikuburin. Dah, gue pulang udah ngasih kabar doang. Kan waktu itu gue sama anak-anak juga kan datang nyamperin tuh. Itu dulu tempatnya siapa ya, Bim? Yang kan kita kan ke rumah satu daerah di daerah dekat-dekat karet bifak tuh. Itu punya siapa itu? Rumah siapa itu? Nah, yang gue bilang itu rumah saudara bokap juga kan. Sahabatnya bokap. Iya, tapi juga saat itu lo berusaha untuk nutupin kesedihan lo banget kan? Siapa yang nggak nutupin? Masih bercanda-bercanda lo di jalan. Kan kita boncengan di motor waktu itu. Iya. Yang ngejakin dugem di Bliss pas lagi OTW ke tempat makam bapak lo. Itu dugem dulu ya sini yuk. Tahu gue lagi itu lo hancur banget itu, Mi. Ya pastilah. Tapi kan maksud gue Ki, nah gue pada saat gue ada bokap, gue nggak bisa ngapa-ngapain kan, lu tahu sendiri kan. Mau malam minggu mau kayak gimana juga gue jam 9 udah harus di rumah. Ya, jam 9 harus di rumah. Disiram air ya? Kalau nggak disiram air, kalau airnya nggak kena ini gayungnya yang kena. Totok kepala lo ya. Nah abis gue bokap nggak ada, nyokap gue cuman bilang gini, kamu pergi main jauh nggak apa-apa, kamu cari jati diri. Gue baru nyari jati diri itu pada saat itu 2007. Pas kuliah itu kan? Ya 2007. Makanya gue ngeband sana sini nggak pulang sampai sebulan. Ya kan gue dulu seneng banget main musik Ki. Gue jadi anak band dulu. Kafe semua segala macam. Hal-hal yang nggak bisa lo dapetin pas ada bokap. Nah, gue kejar di situ. Tapi lu bokap pengennya lu jadi apa, Mi? Tentara. Oh iya. Brahma juga? Iya semua, tapi nggak ada yang nurun karena takut Ki. Kita udah trauma, anak-anaknya juga. Takutnya ntar keras. Gue nggak jadi angkatan aja, gue keras juga karena kebawa gitu. Dan gue nggak mau ngulangin cara didik lo ke cara anak didik. lo ya? Wah keras banget. Udah nggak bisa ngebantah. Ya udah A, gitu. Nggak ada kata B, nggak ada option B. Pas lu dulu kuliah nggak masuk ke tentara atau polisi, Brahma juga di UNJ segala macam, bokap lu sempet nentang nggak dulu, Mi? Kan ada sahabatnya bokap gua tuh bintang gua Ki. Ya. Satu liting sama bapak lo ya? Kayaknya iya. Udah ngasih memo juga buat gua. Itu sahabatnya bokap. Bokap juga ngasih memo semua segala macam. Terus bokap ya kakek lo punya sahabat ngasih memo juga untuk lo, untuk gua. Gua Pantohir di Semarang. Gua lari. Pantohir apa? Pendidikan akhir. Pendidikan akhir yang udah harus gua besokannya udah kalau lulus ini
Gue udah Masuk. pasti lulus. Udah, kan cuman memo-memo doang. Cuman guanya nggak mau. Oh, lo nggak pakai hati ya? Terus itu gue tahu, gue keluar, mundurin diri dari situ semua segala macam. Kolab. Oh iya, Mi. Termasuk Brahma juga? Atau lo doang waktu itu? Gue doang. Hah? Gue doang. Oh, Brahma memang nggak di... Kakak gue udah ngebatasin, udah punya pagar sendiri. Gue ibarat kata gue nggak mau. Oh, dari awal udah bilang nggak mau. Brahma juga nggak mau. Brahma malah nerusin nyokap jadi guru. Akhirnya harapannya kalau lah nih. Abang lo dulu nggak masuk ke kedinasan gitu juga, bokap marah-marah gak? Ya gue nggak tahu hatinya kayak gimana. Saat itu nggak tahu lo ya. Akhirnya tahu kolaps jantungnya. Iya. Lo nggak sempat salah Makanya dong. gue dibilang gue di keluarga gue yang paling inilah, paling lah ibarat kata ya. Paling gimana? Paling bandel lah, paling susah diatur. Bokap kan sering marahnya sama gue, bukan sama Brahma sama Deka. Iya lagi. Iya kan? Bener lagi, iya. Brahma kayak anak baik-baik gitu kan dulu. Iya. Dia pinter aja ngaturnya. Bandel tapi nggak kelihatan. Kalau lo kan bandelnya kelihatan. Gue ya emang dari dulu gue juga kayak gitu. Gue nggak mau jadi orang yang bermuka dua, munafik kayak gitu. Ya kalau gue bandel ya lo harus terima gue bandel. Kalau gue jadi berontak juga ibarat kata ya ini hasil lo. Nggak bisa dipungkirin. Kan ada istilah yang namanya lo kalau mau megang pasir kan lo harus pelan-pelan baru bisa dapet. Nggak harus digenggam banget ya, keluar celah. Kayak gitu kan ibarat kata ya. Pas bokap kolaps itu berapa lama setelah lo bilang kalau nggak jadi ikut kedinasan itu, Mi? Sehari hari itu juga gue kabarin, besokannya udah. Nyokap lo Sampai gimana? kakek gue, ya lu mau ngapain lagi? Bukan, maksudnya lo jadi disalahin nggak saat itu? Nyokap gue selalu bela gue. Makanya lo deket banget sama nyokap lo ya? Tapi lo juga sering menggunakan nyokap lo sebagai alasan buat dengan nongkrong lo, pulang buru-buru. Kagak. Gue bilang nani tuh. Juga pulang duluan. Ya tapi emang nyokap, Tapi paling deket nyokap lo juga sama lo kan? gini Ki, sekarang lo orang yang sudah terbiasa pulang jam segitu ya, ya itu tertanam gue sampai sekarang. Dan gue udah ketemu nyaman yang namanya di rumah gitu. Jadi ketika gue nongkrong lama-lama, gue bawaannya udah resah di atas jam 9. Itu udah kebentuk. Sampai sekarang kebentuk ya. Asal lo mau tahu, lu juga ngerasain kan? Gue setiap nongkrong sama anak-anak semua segala macam, gue selalu yang bilang pulang duluan, gue. Ya karena dulu dari kecil begitu kan sama bokap ya. Ketanam sampai sekarang. Itu udah kedoktrin banget gue. Kenceng banget doktrinnya ya. Kenceng. Kalau dulu berarti kalau bisa bilang kan bokap lu keras banget ya. Hal-hal atau value yang ditanamin ke lu yang nyangkut banget sama lu sampai dengan hari ini apa, Mi? Ya itu Yang diajarin sama bokap lu. disiplin sih enggak, gue jadi kayak pelarian gitu. Dulu bokap gue tuh selalu orang yang paling disiplin gitu. Disiplin dalam artian disiplin dalam artian on time. Gue selalu on time nggak? Gue setiap janjian gue selalu lebih awal karena gue nggak mau orang yang gue janjiin itu nunggu. Gue selalu kayak gitu tuh Ki. Makanya gue selalu bilang ke lo orang kan, anjing jam karet lu. Gue selalu on time. Itu yang jadi bagusnya dari gue. Gue selalu on time. Terus kedua gue jadi tahu yang namanya ngatur fisik gue ketika gue dipukul. Ngatur fisik lo ketika lo dipukul. Iya. Ya tahan napas dulu itu. Iya. Oh, lo udah menyiapkan diri kalau lo pengen ribut sama orang, lo udah nyiapin badan lo untuk kuat dipukul. Karena sejago-jagonya lo berantem pasti tetap ada satu pukulan masuk juga kan? Pasti. Dan gue harus siap itu kan. Udah itu yang selebihnya gue jadi kayak
kayak misalkan dulu gue kan orang yang lantang banget untuk masalah ketika gue ada maunya, dulu gue egois banget. Harus kejadian apa yang lo mau. Tapi gue sekarang lebih ngelihat dari berbagai macam sisi. Misalkan kayak gue besok harus pergi ya, besok kita pergi ya, gini. Nah, gue maunya tuh harus tercapai perginya itu besoknya. Tapi karena kondisi yang lain, gue bisa ngelihat yang lain. Sekarang kayak gitu. Lebih ngelihat ya yang lebih urgent kayak gimana. Kayak kemarin gue ngejual Vespa. Gue sayang banget sama Vespa, lu tahu kan? Gue udah habis banyak banget itu. Apapun itu gue buat Vespa. Sampai nggak penting lo beliin, lo tempelin segala macam. Karena gue seneng banget gue punya Vespa. Lu tahu sendiri kan, gue seneng banget punya Vespa. Terus di satu sisi gue banyak kebutuhan yang harus gue penuhin, terutama kebutuhan keluarga. Dan gue nggak boleh se-egois itu dong. Makanya tapi gue selalu nyari cara gimana caranya supaya gue nggak kehilangan semuanya nih. Makanya gue telepon teman-teman gue, lu bayarin dulu deh, ntar ketika gue ada rezeki gue bisa bayarin dengan harga yang gue beli itu. Lu pakai ini, tapi akadnya itu ini punya lu. Terserah lu mau pakai, mau lu apa-apain. Tapi ntar ketika gue punya rezeki gue bisa narik lagi, karena nih Vespa pertama gue. Tapi di satu sisi itu Tuhan berkata enggak kan. Itu Vespa yang lo sayang. Sebenarnya gue ngeliatnya lo mulai sayang banget setelah dari Kudus sih. Sebelumnya kan lo cuman kayak punya segala macam. Terus lo dari Kudus kita jalan nginep di apa tuh? Merbabu. Merbabu 360. Terus kita ke Jogja. Dari Jogja akhirnya mutusin ke Jakarta, gas itu kan. Iya. Kita ke Bandung dulu dan segala macam. Gue ketemu, dan lo bahagia banget pas motor lo sehat, nggak ada trouble. Iya. Terus dari situ gue ke bengkel lu terus kan. Apaan aja yang mau gue iniin. Seneng asal lo mau tahu, gue seneng. Terus itu motor juga lo pakai buat sampai mana? Fluid segala macam buat kerja. Dan nggak pernah rewel ya? Nggak pernah rewel. Makanya kayak ngertiin lo banget gitu kan? Iya, ketemu Vespa yang kayak begitu kan jarang-jarang. Iya. Ini apa anjing? Nah, tapi kan Tuhan berkata enggak. Apaan sih lu? Lu masih mau ego gitu? Ya udah. Gue sebenarnya bisa jual cepet pada saat awal banget. Tapi kan gue nyari cara dulu supaya gimana caranya gue nggak kehilangan di Vespa. Maksud gue biar bisa sampai si Acu gue tawarin berkali-kali. Terus Acu ngasih opsi, ya udah lu jual aja tuh Vespa, ntar lu pakai Vespa gue pinjemin lu setahun. Acu ngomong gitu. Cuman kan gue ngerawat yang bukan punya gue tuh rasanya gimana gitu ya. Tapi yang penting Vespa, Mi. Iya, ya emang yang penting Vespa, tapi kan namanya gue udah cinta gitu sama tuh Vespa. Terus setiap hari gue panasin, gue lap-lapin, gue mandiin. Sampai lo poles sendiri segala macam ya? Iya. Kinclong terus. Ya balik lagi, Tuhan kan berkata enggak. Ya ini emang udah harus lu jual. Ya ambil aja. Udah, gue sekarang agak legowo. Anak lo protes nggak pas Vespa dijual? Si Mikael yang paling nangis terus. Oh ya? Demi Allah. Karena dia sering lo ajakin jalan-jalan naik. Iya, Vespa itu ya. Ya sekedar ke taman dekat rumah lo itu kan? Iya. Mikael yang nangis terus. Ketika ngeliat videonya yang gue putar lagi, nangis lagi dia. Cara lo nenangin si Mikael gimana? Lu bilang apa ke Mikael? Ya udah, gue bilang nggak apa-apa, ntar juga beli lagi.
Alasannya selalu kayak gitu. Ntar juga kebeli lagi. Kalau punya duit juga kebeli lagi. Cuma bukan masalah untuk gua ngeluh ya, untuk masalah hidup yang kayak begitu ya, Gi. Bukan ngeluh, tapi di situ gue belajar banget kan. Apa yang lo milikin itu bukan punya lo. Dan sewaktu-waktu itu diambil juga. Karena Tuhan tahu yang terbaik buat kita. Ya kan? Ini Vespa nggak baik nih. Kalau lu masih ada di sini, maksudnya ada yang lebih baik lagi. Ya keluarga lu lebih baik. Ya udah, gue akan milih keluarga lah. Sekarang lu di posisi untuk lu udah nggak punya apa-apa gitu. Lu bahkan makan pakai nasi, pakai kecap doang. Gue dengar tuh ceritanya. Dari siapa? Adalah pembisik-pembisik gue. Gue sekeluarga makan nasi pakai kecap, nggak ada lauknya. Terus Tuhan udah ngasih jalan. Gue ngeposting lah hari itu juga dapat. Iya cepet ya. Masa gue nggak ngambil kesempatan itu? Udah gitu, alhamdulillahnya laku dengan harga yang lumayan kan. Iya. Ya maksudnya kalau kita ngomongin pasaran segala macam, apalagi kalau lo lemparnya ke pedagang kan di bawah 15 waktu itu kan sebenarnya. Niatan gue juga kan buat keluarga. Tanya tuh sama si Dinda, nangis gue. Ih, si ini pengen bawain telur. Walaupun cuman berapa butir telur ayam tuh, jadi lauk itu malam itu, dan gue bisa makan besokannya. Waktu itu prioritas lo yang penting ada beras dulu nih buat makan ya. Beras, iya, buat ngenyangin perut ya kan. Masalah lauk ntar. Sampai di fase seperti itu gue, maksud gue, masa ya gue masih mau ego juga, gue pertahankan apa yang bisa gue jual. Sekarang kalau dipikir-pikir, wah, buat apaan sih lu hidup kalau bukan buat keluarga? Lu masih mau ngurusin ego lu punya Vespa? Gue kan mikirnya ke situ. Tapi alhamdulillah saat itu keluarga lo, anak-anak lo, istri, gimana reaksinya saat itu? Gue nggak cerita kalau gue punya ini kan, nggak punya duit semua segala macam. Tapi gue bilang, ya ini mah jam segini udah pada tutup warung, besok aja ya beli lauknya. Padahal itu udah nggak ada sama sekali. Gue selalu menenangkan hati mereka. Makan pakai ini aja dulu ya gitu. Yang ada aja dulu survive. Alasannya survive sama yang ada di kulkas. Alasannya itu. Gue selalu jadi alasannya survive aja yang ada di kulkas, kita pergunain yang ada di kulkas sampai benar-benar nol. Alasannya kayak gitu. Padahal emang bener nggak ada. Dan gue nggak mau nunjukin kalau benar-benar nggak ada. Gue usahain gimana caranya ada. Itu kan tanggung jawab laki-laki, bukan tanggung jawab istri. Apalagi ngebebanin anak. Menghukum anak misalnya. Iya. Dengan dia ikut-ikutan lomba terus Mikael ya? Juara, itu kan haknya dia duitnya. Tapi itu salah satu kreativitas si Dinda sih. Iya. Nemuin di Instagram kan ya, ada lomba-lomba buat anak di bawah 5 umur ya? Iya, gue salah sih. Dia bisa mau nyari-nyari kayak begitu, buat nyari potensi anak. Di tengah situasi lo yang kemarin kayak gitu, lo sama Dinda gimana, Mi? Kan pasti situasinya lagi nggak baik nih secara hari ke hari. Nah, untuk belakangan ini, gue sama
Dinda lebih kayak menyatu gitu Ki. Oh ya? Iya. Dia juga bisa ngerti ya? Alhamdulillah ngerti. Alhamdulillah Mi. Nggak. Tapi kadang-kadang ada yang bikin rewel, itu biasa lah ya kan. Maksud gua Dengan dia bisa ngerti aja udah lebih dari cukup ya? iya, Dengan situasi betul. itu kan? Lebih dari Yang dia nggak nuntut banyak juga udah lebih dari cukup. Betul. Iya, benar. Ya rewel-rewel masalah kecil-kecil lah, itu biasa lah itu kalau menurut gua ya. Yang penting gua tuh setiap malam anak-anak tidur, gua nonton berdua sama dia, nonton Netflix segala macem. Walaupun nonton FTV juga nggak masalah ya kan, nggak usah ketawa, tapi emang bener kan. Kalau Netflix gua belum kebayar, SCTV lagi. SCTV lagi ya kan. SCTV juga bisa di YouTube. Nonton FTV itu ya? Iya. Kocak itu ngibur, bagus itu. Daripada nonton film berat yang harus mikir. Pikiran gue udah berat. Mending nonton yang ngibur. Sebenarnya perkara di rumah tangga gue itu bukan perkara masalah ini harus kayak gimana, itu harus gimana. Perkaranya komunikasi Ki. Komunikasi kayak gimana Mi? Iya, maksud gue maunya si istri kayak gimana, maunya si suami kayak gimana, itu nggak satu, itu doang masalahnya. Bukan perkara kita nggak bisa makan, kita nggak punya duit segala macam. Bukan perkara masalah kayak begitu-begitu doang. Jadi lebih kayak lu laki-laki nih ya, lu laki-laki, dimana kemauan istri lu itu bentrok sama kemauan lu pasti bentrok dong. Lu maunya A, istri lu maunya B. Cuman lu nggak bisa juga ngejudge, gue pemimpin rumah tangga, gue maunya A. Enggak, tapi lu harus bisa ngelihat, misalkan ada yang bisa dijadiin, misalkan A sama B, ada di tengahnya tuh A min atau B plus Ketemu di titik tengahnya gimana? Gitu kan? Iya, ketemu di titik tengahnya. Sama-sama yang kita, lu harus bisa nyiptain yang namanya win-win solution. Susah nggak lo untuk ketemu di titik Susah, tapi pasti bisa. Nah sekarang gue sama bini gue lebih kayak, gue terserah deh. Maksud gue udah coba ngelarang apa yang gue pengen, tapi masih tetap dilakuin. Ya gue juga nggak bisa ego. Gue yang penting gue udah ngasih tahu kalau ini salah, misalkan kayak gitu. Tapi kalau dia masih bisa ngelakuin, ya itu urusannya dia. Gitu, gue udah lebih kayak legowo gitu. Tapi dengan satu catatan, lu boleh ngapain aja, tapi ketika gue nggak suka, tolong lu bisa ngargain gue. Dan alhamdulillah dia bisa ngertiin. Tapi dia terserah, dia suka. Gue ngelarang banget sama yang namanya BTS. Ya, lu kenapa ngelarang dia nonton BTS? Ya bencong Ki. Ya kan? Cowok ke cewek-cewekan, gue kan paling sensitif yang kayak gitu. Sempat ribut tuh gara-gara gitu? Iya. Maksud lo ributnya sepele-sepele kayak Iya, gitu? sepele-sepele kecil. Iya. Cuma sekarang kan ngapain sih? Masa ya gue terlalu ini banget, ya udah terserah. Yang penting gue kasih tahu kalau gue nggak suka, lu jangan di depan gue deh. Ya itu kan jadi win-win solution juga kan. Gue nggak suka, dia suka, ya udah, lu jangan diliatin di depan gue. Itu kan kalau lu yang nggak suka dari dia, yang dia suka tapi lu nggak suka. Kalau yang lu suka tapi dia nggak suka apa Mi? Banyak juga sih sebenarnya, banyak juga, banyak. Dan dia juga udah bisa iniin juga kayak gue. Dia nggak pernah masuk banget
dalam urusan gue yang dia nggak suka, tapi jangan di depan dia gitu. Misalnya apa? Ya taruhlah, gue kan di Instagram suka ngelihat yang ibarat kata yang bohai-bohai gitu ya. Kadang-kadang suka ada masuk di FYP-nya gue segala macam. Oh, Ya gue nggak nunjukin lagi ke dia. Anjing nih cewek nih, lihat nih, gue sering. lu goblok namanya. Iya, makanya ya udah sekarang sekelebetnya aja. Gue lebih ngargain lah. Dia juga, gue juga udah nggak ngurusin FYP-nya dia, dia juga nggak ngurusin FYP-nya dia. Itu Gara-gara sosial media bisa ribut tuh ya. Oh iya dong. Iya. Sekarang lu pasti cemburu kalau misalkan orang yang lu sayang ngeliat, iya ganteng banget ini, ya kan? Pasti sedikit pun pasti ada kecemburuan. Anjing, gue laki lu, lu ngomong ganteng di depan gue gitu. Walaupun itu orang Indonesia ya. Anak lo kan 3, Mi. Kan kita jadi orang tua tuh nggak ada sekolahnya ya. Lu ngedidik anak lo gimana, Mi? Kan lu bilang lu bokap lo keras, karena biar gimana kan kita ngedidik anak berkaca sama gimana orang tua kita ngedidik kita, Iya. atau gimana orang tua teman kita ngedidik kita. Ya kan? Lu tahu kan, anak gue juga super kan, apalagi anak kedua gue. Makanya anak kedua gue itu gue sering, sekarang gue belajar banyak kan dari Instagram. Itu edukasi tentang anak tuh kayak gimana. Anak nih berontak nih gara-gara A, B gitu. Gara-gara lu ngelakuin orang tua tuh sering marahin dia, A-nya, B-nya tuh sering. Nah, Kadang ngikutin gitu ya. sampai gue pernah gue sama si Dinda bilang, nge-challenge gue sama Dinda, gue gini, ayo kita besok nggak usah marahin Mikail, bisa gak? Oh gitu. Apapun yang terjadi, apapun yang dia lakukan, Nggak boleh marahin Mikail, bisa gak? Gue nggak mau, besok gue nggak mau marah-marah, gue gitu nama si Dinda. Sampai kita tuh berdua tuh challenge diri kita sendiri. Ayo, tapi kebablasan lagi. Tapi itu maksud gue, itu adalah step yang bagus gitu. Kita mau mencoba, walaupun awalnya gagal, insya Allah kedepannya enggak lah. kalau gitu lu dulu pas kan kita berkaca dari orang tua gimana ngedidik kita kan, hal-hal apa yang lo bisa ambil dari bokap lo terapin, apa-apa yang nggak lo ambil dari bokap lo atau nyokap lo dulu? Nggak nih, gue lagi ini dulu, brief dulu, apa-apa yang bisa nanti gue angkat gue tanya, apa-apa yang nggak bisa gue tanya, makanya gue nge-recap dulu, walaupun ya ibaratnya kita temenannya udah lama banget kan, ada bagian potongan-potongan yang mungkin gue lupa segala macam. Makanya bilang kan daripada penonton lo turun, viewersnya bisa deh. Iya, di HM aja udah rame tuh. Taruh lu. Tuh kan, kekerasan lagi. Tadi lu Emang hidupnya kan kekerasan dalam rumah tangga. iya, tadi bilang katanya pengen berubah, nggak pengen ada kekerasan. Bukan cumi yang dulu lagi. Ntar gue pasirin. Gimana, Mi? Apa yang lo ambil dari bokap lo, apa yang nggak lo ambil dari bokap lo untuk mendidik anak-anak lo, Mi? Yang gak gue ambil ya pasti yang kerasnya lagi. Tapi lo tetap keras ke anak-anak lo? Iya, karena kan udah kebawa kadang-kadang suka kelepasan. Oh, lo nggak aja. bisa kontrol ya? Iya. Emosi yang nggak bisa kekontrol, kayak emosi yang ketahan dari gua kecil gitu. Oh, Itu wah, gampang-gampang ngeluap itu, gampang ngeluap banget. lo belum bener-bener berdamai sama masa kecil lo ya, inner child lo masih Nggak bisa. berantakan ya? Kadang-kadang suka kalau gua tahan sendiri itu suka kayak susah. Inilah nggak usah ini apa
maksudnya nggak bisa kayak gue nahan banget gitu. Udah pokoknya keluap aja. Lo kalau lagi nahan emosi terus lo kayak pengen ngeluapin, kenapa lo suka nonjokin tembok? Ya daripada gue nonjokin orang yang ada di sebelah gue, kayak misalkan deket sama lu. Kalau gue nggak ngeluapin sama tembok segala macam, lu mau emang? Enggak kan? Iya, kenapa tembok, kenapa nggak pisang? Siapa tahu jadi atlet tinju. Ninja ya? Pas Fernandes. Ada teman gue Zahir, bisa tuh dipajang tuh. Kenapa? Jangan. Tawa lu. Bacot banget ya. Anjing emang. Dia lagi ngomong sama temennya, kenapa lo yang emosi sih, Brim? Ten udah sih Ten. Lu ngapain sih Jeo ajak bini lu? Nih circle gue nomor 1, teman-teman terdekat yang ngomongnya udah sembarangan. Jadi kalau misalnya dulu ya nonton film yang sedih gitu, sebelum gue ngeluarin air mata langsung gue ngecengin dia, ya mau nangis ya, Padahal dia yang mau nangis. tapi dia juga udah berkaca-kaca matanya. Waktu itu nonton ini Real Steel tuh sama Warrior, apakah dia berantem, nah pas banget kan kayak dia sama kembarannya berantem mulu. Tapi lu sayang sama kembaran lo kan, Brim? Lu gak usah ngebahas itu sih. Kenapa sih emang? Lah dia abang lu, saudara satu kandungan, Brim. Lu sayang sama dia kan? Lu kapan bisa berdamai sama Brahma akhirnya? Ya maksud gua udah menghindari yang benar-benar kayak ribut-ribut, pukul-pukulan. Pas zaman Orangnya- kuliah kan masih tampol-tampolan lo berdua. Emang orang nggak ada apa? Iya, momennya apa maksud gua? Ya momennya udah dewasa ya, sama-sama bisa mikir. Mana Brahma juga sering berantem itu kan di gangan rumah lu tuh. Yang ada orang dia lagi pada minum mabok, ada orang mondar-mandir naik motor, nggak permisi, nggak apa segala macam, tonjok palanya. Salah apa gua, Bang? Salah apa gua, Bang? Tapi lu udah gak pernah ribut-ribut lagi sama Brahma ya? Enggak lah, ngapain? Ya kan, anyway Brahma juga punya pertempurannya sendiri kan. Tadi lo cerita di awal yang lo sampai nangis di minggu lalu itu gara-gara seminggu atau 2 minggu lalu itu gara-gara yang lo ngerasa kayak hidup keras banget ya, yang makan nasi pakai kecap doang. Iya. Itu Iya kan, lo kayak ngerasa ada perasaan kayak jing, gue gagal nih jadi bapak nih. pasti ada. Sampai di fase dimana nggak berguna banget kan. Kayak masuk ke dalam mobil, nunjukin apa yang ada di mobil. Ya lo tunjukin setir, lo tunjukin jok segala macam buat ngelampiasin emosi doang, kekesalan lo kan. Dan nggak di depan keluarga, jangan. Ya biar dia nggak tahu gimana perjuangan lo kan. Susah nggak sih lo jadi bapak, Mi? Susah, tapi kan balik lagi Ki. Apa yang gue terima sekarang itu kan hasil dari gue yang kemarin-kemarin, dosa gue yang kemarin-kemarin, dan terima aja. Setuju gak sama kata-kata gue kayak gitu? Kalau lo ngomongin dari dosa lo yang kemarin, Mi, kalau lo bisa balik ke masa lalu ya, hal apa yang pengen dan bisa lo ubah, Mi? Apa yang pengen lo perbaiki? Gue nurut sama bokap, jadi polisi. Iya kan? Lo terusin prosesnya ya? Iyalah. Termasuk kalau lo bisa balik lagi ke masa lalu, orang yang pengen lo temuin bokap lo berarti? Atau siapa? Iya,
salah satunya. Ini berpengaruh ke gimana lo sama cewek-cewek lo gak sih zaman dulu, percintaan lo? Keras juga sama cewek-cewek lo segala macam. Kayak siapa? Ya gue gak tahu. Kayak siapa? Hah? Gue udah tahu nih pikiran lo nih ke siapa nih. Tergantung gimana kak. Gue mau berjelas doang. Bacot nih anak nih anjing. Iya bentar lagi, masih aman sih. Kan ini Esoknya. konsepnya anak senja. Tapi kalau lo sendiri gimana Mi? Perjalanan spiritual lo Mi? Tiba-tiba lo rajin sholat segala macam. Yang tadinya begajulan, mabuk, ini itu. Jadi nyambung dari obrolannya si Putri. Kalau lo perjalanan spiritual lo gimana Mi? Ada masalah aja. Cuman malu aja kalau sampai nunggu ada masalah ya. Gue malu jujur ya. Nggak usah ngebahas ini. Hah? Nggak usah ngebahas. Karena ada masalah aja. Jadi gue dari mentok ada masalah jadi keterusan. Oh awalnya dari mentok ada masalah, terus lo ngerasa malu kalau apa ada masalah, lo sholat deketin diri sama agama gara-gara ada masalah. Dari situ lo coba untuk lanjutin aja. Malu gue jujur ya. Oh iya Mi. Tapi dari yang lo dapetin gimana? Maksud gue setelah lo deketin diri sama agama segala macam, ada perubahan nggak di mindset lo, di diri lo segala macam? Ada. Hah? Ada. Gimana? Ya ketika udah habis sholat aja agak lebih tenang aja. Tapi lo tetap marah-marah, tetap pengen berantem sama orang. Terus lo bilang kemarin gue udah berubah sekarang, udah nggak kayak dulu lagi. Ya. Karena gue harus terus mau ngerubah diri gue dengan gue ngomong-ngomong gitu. Gue berubah itu doa buat gue doa. Oh, supaya teman-teman lo pada ngingetin lo juga gitu ya? Gue jujur gue bukan yang sombong atau kayak gimana ya. Gue banyak belajar kan tadi gue pernah ceritakan kalau gue tuh banyak belajar dari Instagram. Kayak gue ngikutin Ustadz Hadi Hidayat ya. Gue juga bukan orang soleh kaki. Ya kan gue masih banyak belajar banget. Gue ketinggalan, malah justru gue kadang-kadang suka malu, minder sendiri. Gue belajar baru kayak begini. Pada saat gue udah umur segini, seharusnya gue bisa lebih awal lagi sebelum gue punya anak atau cuman kan gue dengar dari Ustadz Hadi Hidayat yang bilang, nah, lu ngelakuin dosa dan lu tahu itu dosa dan lu nggak mau ngulanginya, itu adalah suatu hidayah. Dan Tuhan itu maaf. Lu berbuat dosa nih hari ini, ntar lu sholat tobat. Besok lu berbuat dosa lagi, sholat tobat, nggak masalah. Tapi maksudnya dalam artian ketika itu udah lu tahu dosa, mendingan jangan diulang. Kalau bisa agak dijauhin baru dihilangkan. Wah gokil, bangga gue. Enggak, gue juga malu, gue ngapain gue kayak begini, Enggak Mi, bukan lo nggak boleh ngomong kayak gitu. Maksudnya bahwa apa yang lo dengar, apa yang lo lihat, biar gimana kan bisa kayak kita nih. Kayak lo tahu gue kemarin jalan-jalan, terus lo tahu sebelum tidur gue suka dengerin Farudin Faiz segala macam. Ya itu mungkin salah satu mekanisme gue untuk belajar. Cuma kebetulan misalnya lo sama si Ustadz Hadi Hidayat dan yang sebagainya gitu ya. Seenggaknya ada satu hal yang kemudian ngimpact di lo kan. Bener gak? Tapi ya Mi, kita nih sebagai laki-laki ya mungkin JO juga ngerasain dia. Kan kita tuh berusaha, apalagi kayak lo jadi kepala rumah tangga, lo mikirin gimana caranya anak-anak lo bisa senang, bahagia, bini lo senang, bahagia. Lo sendiri bahagia kalau gimana Mi? Lo pernah bahagia yang benar-benar bahagia gak? Kalau secara pribadi gue bahagia ngapain?
bahagia buat diri gue sendiri. Iya. Enggak. Maksud gue nggak ngakuin kalau gue nggak bahagia. Gue bahagia kalau misalkan keluarga gue bahagia. Ya kan lo mikirin mereka nih. Iya pasti. Bapak itu pasti, seorang bapak pasti mikirnya gimana caranya keluarga gue bahagia dulu, baru gue. Kalau keluarga gue belum bahagia, gue belum boleh bahagia gitu. Maksudnya nggak seegois itu sih sebenarnya. Ada kebahagiaan kecil yang menurut gue itu udah jadi cukup lah. Kayak gue di rumah ketika anak-anak gue udah pada tidur, istri gue udah pada tidur, gue suka merokok di depan sambil ngopi ngeliatin. Itu udah suatu kebahagiaan buat gue. Oh lo ini ya, apa namanya, kayak me time gitu ya? Iya, itu me time gue itu Rokok, bahagia. ngopi, sambil Bahagia kan nggak bisa diukur pakai apa yang lu pengenin harus lu dapat, enggak kan? Karena semakin tua semakin ngerucut juga Ki. Kayak sekarang gue lebih seneng kayak yang namanya menyendiri gitu. Nggak jauh dari hiruk pikuk segala macam. Itu udah satu, wah gue seneng banget nih. Dan tidur juga, kualitas tidur gue juga lebih enak. Terus kalau gitu lo kan selama ini lo bahagia buat atas nama anak-anak lo, keluarga lo. Yang lo bener-bener bahagia atas nama lo sendiri? Punya hobi Vespa itu. Tapi kan gue harus ngebakar kebahagiaan gue untuk kebahagiaan keluarga gue. Masa gue ego sih? Ya, gue lagi susah, gue punya yang gue sukain, terus Allah ngasih jalan gitu. Jual aja, ngapain lu? Ya masa gue ego, tetap ego nggak gue jual. Jadi lo kayak menukar kebahagiaan lo dengan lo bervespa, sementara untuk kebahagiaan anak-anak lo sama bini lo ya? Tapi gue nggak mau dibilang munafik kayak gitu. Gue orangnya gimana ya? Maksud gue nggak suka gitu. Maksudnya ada orang langsung ngejudge, lu munafik gini, lu nggak bahagia buat keluarga, buat ini. Tapi orang yang bisa komen kayak begitu nanti ya, ntar dia bakalan tahu ketika dia sudah berkeluarga dan dia kepepet sama kebutuhan dia. Segala cara kan harus dilakuin, tapi dengan satu catatan, caranya ya yang benar-benar, maksudnya nggak mencuri segala macam. Kan ada untuk seorang bapak untuk kebutuhan keluarganya dia nekat mencuri kan enggak. Dan kebetulan juga teman-teman deket gue semuanya pada nggak susah gitu, makanya gue itu salah satu rezeki yang gue punya. Kayak, woi, Tevin gue, oke. Tapi dengan gue ngejaga kepercayaan itu kan. Ketika gue ada rezeki, gue berani bayar walaupun gue cicil. Tapi gue ada etikat baik untuk. Maksudnya berbagai macam cara lah. Ketika perekonomian gue lagi drop, banyak cara yang harus gue lakuin. Salah satunya ya entah itu gue jual banda, entah itu. Tapi kan dalam konteks ini gue harus berusaha dulu tanpa harus ngejual banda. Makanya kemarin gue tanyain ke teman-teman gue mau bayarin Vespa gue gak, biar kalau misalkan gue ada rezeki gue bayarin lagi. Lo inget gak Mi, gue pernah ngomong sama lo, Mi, ini gue kalau suatu hari nanti gue ada apa-apa, gue juga bilang sama Jo kan, kalau gue ada apa-apa, gue umurnya nggak panjang, tolong nih barang-barang gue dijualin, terus dibagiin ke yang lebih butuh, lebih perlu segala macam. Itu kan ngomongin soal ya Persiapan. harta benda segala macam. Kalau lu gimana Mi? Pernah kepikiran gak lo? Kalau lu nggak ada anak istri lo gimana? Pernah lah, pasti. Gue kan harus mempersiapkan juga. Kayak kemarin gue dapat kabar umroh, dan gue langsung nembak. Kalau gue nggak ada umur, kasih aja ke teman-teman yang pada main. Gue juga udah mempersiapkan. Yang penting jangan sampai ninggalin hutang ke keluarga gue. Itu doang. Jangan ninggalin hutang ya.
Terus kalau gitu lo yang paling lo takutin apa, Mi? Kehilangan keluarga. Kehilangan keluarga. Kehilangan pergi untuk selamanya atau karena pisah gitu maksudnya? Dua-duanya. Kalau untuk selamanya kan itu udah kodrat Allah. Selama lo masih bisa berusaha semaksimal mungkin apa yang lo bisa, lo akan tetap pertahankan gimana pun dinamika yang ada gitu ya. Selain pemarah berarti lo pemaaf banget ya? Dulu gue enggak kayak gitu. Gue nggak pemaaf dulu. Malah gue kayak dendam. Tapi gue akuin kalau gue dulu pendam segala macam. Tapi sekarang gue udah legowo gara-gara ya gue selalu minta di dalam doa gue sih supaya hilangin penyakit hati gue. Dan itu maksud gue dengan gue doa, niatan gue kayak begitu itu kebawa ke alam sadar gue juga. Bahkan setiap tidur juga gue kadang-kadang suka kebangun ya, untuk memaafkan segalanya, maafkan masa lalu gue juga. Oh iya, Mi, apa yang ngebuat lo kayak gitu, Mi? Kan maksud gue kayak misalnya Kan tadi udah gue bilang. iya maksud gue kalau dalam hidup nih kita bener-bener pengen bisa berubah, melakukan sesuatu segala macam, itu kan pasti ada triggernya gitu yang ngebuat lo jadi pengen bener-bener berubah. Apa, Mi? Masalah Masalah yang sampai bikin lo bener-bener mentok ya? ih, Bingung, terus gimana nih anjing nih? capek. Kalau dipikir-pikir capek. Tapi lo kenapa nggak pernah mau sharing ke teman-teman lo sih, Mi? Termasuk kayak ke gua gitu. Ketika lo lagi ada masalah yang berat segala macam, apa yang lo jaga emang? Ngapain? Nggak, soalnya ini kan karakter lo dari zaman dulu SMA kan. Iya. Teman-teman gue buat bahagia-bahagia aja. Kalau bisa dibilang egois ya Ki. Egois gak sih kalau menurut lu? Enggak sih, cuma kalau gua ngeliatnya lebih kepada ya itu bener kata orang-orang, laki-laki tidak bercerita kan, ditelan semuanya sendiri, coba diselesainnya sendiri, kusut sendiri, meledak sendiri akhirnya kan. Ya pas lo meledak lo nyari korban kemarin ya, sekarang sih mudah-mudahan udah enggak ya. Iya gak? Korbannya? Ya orang-orang di jalan. Itu kalau Pas kebetulan ada maling, lu pukulin segala macam. kayaknya udah ditata gitu. Kayaknya pengen ngetes kesabaran gue banget ya. Cuman Iya, bener lagi. Pas lo lagi baik-baik aja nggak ada ujian untuk kesabaran lo kan? Hampir gak pernah berantem lo kan di jalan ibaratnya. pas banget ngetes. Ya makanya gue udah bisa nakar. Gue masih belum. Kadang-kadang masih susah ngendalin emosi itu. Kalau lo gambarin, ini yang nanti akan gue tanya ya, tapi lo siapin dulu jawabannya nih. Kalau misalnya lo harus digambarkan dalam satu kalimat, Mi, hidup lo dari dulu sampai sekarang itu kayak gimana, Mi? Bodoh. Bodoh gimana, Mi? Bodoh. Bodohnya? Gue mau ngelakuin apa yang gue mau lakuin aja tanpa memikirkan yang lain. Efek akibat ke orang-orang sekitar lo maksudnya? Iya. Kalau begitu penyesalan lo apa, Mi? Dari kebodohan lo itu, Mi? Yang pernah lo sesalin kejadiannya kayak gimana? Berbuat kesalahan tanpa mikirin efek panjangnya. Kesalahannya apa waktu itu? Ada. Ya, ibarat kata gue berbuat kesalahan tanpa mikirin efek panjangnya, dan ketika dia berbuat kesalahan atau siapa ke gue nggak terima. Kejadiannya kayak gimana waktu itu? Nggak ada lah.
Yaudah kita siap-siap mulai syuting ya? Enggak, lu udah ngerekam ya dari tadi deh. Enggak, ini buat tes kamera doang. Anjing. Nah, syuting yang bener yang sekarang tunggu ya. Oke, Mi, jadi kayak gue pernah bilang sama lo ya. Kenapa gue bikin konten ini sebenarnya satu berangkat dari laki-laki nggak pernah cerita. Mau gimana pun dia disimpan sendiri semuanya, dia bertempur sendiri. Ya syukur-syukur dia dapat temen atau pasangan yang bisa diajakin cerita banyak hal kan. Masalahnya di luar sana tuh banyak loh Mi. Kayak teman-teman gua, dia tuh nggak punya tempat buat berbagi gitu. Karena dia punya trust issue tentang pertemanan. Ada nggak sih, maksud gua teman-teman lu pasti ada tuh, dia nggak disimpan semuanya sendiri ya. Mungkin selain lo ya. Karena dia pernah dihianatin sama temennya segala macam, ditikung segala macam, jadi dia kayak nggak percaya bahwa pertemanan yang benar-benar temen tuh ada gitu. Sama lo kalau lagi ada masalah berat kayak kemarin, pagi siang sore lo bisa lupa kan, lo bisa kerja, lo bisa kemana-mana, lo bisa nyibukin diri lo. Pas lo udah sendirian, suara-suara di kepala lo keluar tuh, muter. Makanya lu suka di parkiran ngerokok sambil ngopi sendirian sambil ngeliatin akuarium kecil lo itu kan. Oke. Selamat malam teman-teman semuanya. Kali ini gue dapat kedatangan satu orang teman gue yang dia ini adalah sahabat gue dari zaman SMA. Dia adalah orang yang dari zaman dulu ketika menghadapi satu masalah selalu dihadapin sendiri. Dia nggak pernah cerita sama sahabat terdekatnya, misalnya kayak ke gua. Zaman dulu SMA dia berantem sama orang, nggak pernah dia melibatkan teman-temannya. Disimpan semuanya sendiri, dihadapin dia semuanya sendiri. Mudah-mudahan ini juga relate sama orang-orang di luar sana, teman-teman semuanya, terutama cowok-cowok yang lagi menghadapi satu masalah, dihadapin semuanya sendirian. So, please welcome Cumi. Gimana kabar lo, Mi? Brima. Oh, Brima. Lo kabarnya gimana, Mi? Baik. Brima. Iya, Brima. Kabarnya gimana saat ini? Baik, Dit. Oke, itu aja yang bisa gue tanya sama dia hari ini. Habis itu kita udah selesai syuting. Gue cuma pengen nanya kabar lo doang. Kabar lo baik kan? Baik. Alhamdulillah. Mas dong. Dah. Cut. Thank you semuanya. Anjing gue.